Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening dan juga masih bersama dengan Equity Analyst PT Philip Sekuritas Indonesia, Anugrah Zamzami Nasser. Mas Zami, tadi terkait pertanyaan saya yang tertahan sebelum jeda begitu ya terkait dengan tahun kerbau logam. Jelang Imlek, ada sektor-sektor yang diprediksi akan membaik begitu ya. Salah satunya tadi informasi yang sudah kami sampaikan terkait industri berbasis CPO ataupun kelapa sawit. Menanggapi hal ini Mas Zami, apakah memang ada tanda-tanda perbaikan dari industri berbasis CPO? Ya, menarik memang ya industri CPO ini, dan memang ketika mendekati perayaan Imlek memang cukup banyak gitu ya demand daripada CPO. Kemudian juga memang harga juga cukup tertopang gitu ya. Hari ini 3.600 atau kemarin ya maksudnya ditutup 3.600 ringgit per ton. Kemudian juga memang juga didukung oleh ini ya, inventory di Malaysia memang juga turun sedikit gitu ya, turun banyak sih maksudnya. Kemudian juga ke depan walaupun memang juga Imlek misalnya sudah terlewati, memang beberapa katalis memang masih mendukung gitu ya daripada industri CPO. Yang pertama itu adanya La Nina yang memang juga diprediksikan mungkin hingga akhir kuartal 1 2021 yang ini menyebabkan juga supply sedikit limited gitu ya. Kemudian demand justru masih tertopang gitu ya, masih banyak. Memang juga ya tergantung daripada recovery ekonomi para konsumen gitu ya, konsumen CPO terbesar di India, China, Malaysia, dan beberapa negara di Eropa gitu ya. Memang juga tergantung daripada recovery ekonomi mereka, tapi juga dari dalam negeri didukung ya. Memang rencananya tahun ini juga ada B40 untuk biodiesel. Demikian juga di Malaysia ya, ada B berapa gitu ya, saya lupa. Tapi juga di Malaysia dilakukan juga untuk meningkatkan demand daripada dalam negeri. Oke, jadi beberapa katalis tadi mempengaruhi begitu ya industri berbasis CPO di Indonesia begitu. Apakah kemudian ini kita harapkan masih akan terus berlanjut atau tidak? Tapi secara sektoral sendiri, Mas Zami, selain kondisi industri tadi, secara sektoral dari bursa saham begitu ya sejumlah emiten, apakah sektornya sendiri memang cukup menarik untuk diperhatikan sejauh ini dengan tadi katalis-katalis yang ada? Ya, cukup menarik karena juga memang mungkin rally belum terlalu tinggi. Kemudian katalis harga lain memang juga CPO saat ini ya tidak begitu banyak berbeda dengan minyak kedelai ya, atau soybean. Biasanya memang CPO ditradingkan di diskon begitu ya daripada soybean. Itu juga kemudian beberapa emiten daripada industri CPO memang belum naik terlalu tinggi. Pertama, kemudian juga kalau kita lihat beberapa emiten masih memiliki upside sih, khususnya sih AALI dan LSIP. Kita juga mempunyai rating buy pada keduanya. AALI target price di 13.700, LSIP di 1.300. Kita juga memang juga disebabkan AALI salah satunya memang juga mempunyai oil extraction rate mereka tinggi, kemudian juga FFB yield-nya ya yang tinggi di antara peers-nya juga gitu. Oke, jadi memang masih cukup menarik begitu ya tadi dari sektornya sendiri, sementara AALI dan LSIP sudah dibocorkan sedikit tadi ya oleh Mas Zami bagaimana kemudian target terdekat. Tapi jika saya spesifikkan ke AALI, ini juga menyatakan target produksi dibidik naik begitu ya 5% kurang lebih di tahun 2021 ini. Apakah kemudian ini memang ada ekspektasi kenaikan produktivitas, kemudian juga industri yang mendukung permintaannya naik, atau memang tahun ini memang tahunnya CPO begitu sehingga akhirnya cukup optimistis dari sisi AALI. Selain target price tadi yang sudah disebutkan, Mas Zami, adakah hal lain yang juga bisa kita lihat dari AALI? Ya memang AALI juga mempersiapkan capex yang memang juga fleksibel gitu ya. Kalau misalnya memang demand yang lebih besar terjadi, AALI mungkin akan menaikkan capex hingga 1,5 triliun. Mungkin kisaran 1 triliun hingga 1,5 triliun. Kemudian juga replanting yang dilakukan AALI juga lumayan besar gitu ya. Beberapa di lahan barunya gitu.
dan juga memang fleksibel sih mengikuti demand daripada CPO yang memang juga ekspektasinya sih masih kuat gitu ya. Tapi supply yang agak terganggu sehingga harapannya harga daripada CPO itu memang tertahan atau tertopang gitu ya. Dan Pak Ali seperti kita juga mention tadi ya, memang yield daripada TBS-nya, tandan buah segarnya itu salah satu yang tertinggi di antara peers-nya, dan juga extraction rate ya daripada ya minyak CPO-nya itu juga yang tinggi, sehingga walaupun punya banyak yang ini ya udah dewasa gitu ya pohon-pohonnya seperti itu. Oke. Untuk Kak Ali, tapi sekali lagi boleh tidak Mas Zami diberikan level-level yang bisa dicatat juga? Mungkin tadi pemirsa ada yang ketinggalan Mas Zami mencatat level-level untuk Kak Ali. Untuk Kak Ali, target price ini untuk 12 bulan ke depan sih 13.700. Oke. Itu setara 28,7 kali PE tahun 2021. Kemudian LSIP di target price 1.300, setara dengan PE 28,1 kali 2021 ini. Oke, tadi Ali, kemudian juga LSIP. Ali sudah dibahas cukup dalam. LSIP yang juga ingin saya tanyakan sebagai kompetitor yang ada di sektor yang sama. Target price sudah diberikan, tapi apa yang kemudian juga harus kita antisipasi dari laju saham LSIP ataupun dari sisi kinerjanya sendiri, Mas Zami? Ya, LSIP memang juga salah satu yang cukup besar lah ya di antara industri CPO. Karena juga memang ya metrik daripada financial metriknya juga cukup lumayan gitu ya, dan memang juga konsumen sudah agak secure gitu ya, jadi memang demand ini agak selalu terjaga gitu ya di LSIP. Mungkin salah satu katalisnya itu sih, selain memang juga pemain besar selain Ali seperti itu. Oke, selain Ali tadi ada LSIP, begitu ya. LSIP jika kita lihat hari ini saja sudah menguat Mas Zami 0,74% ke level 1.370. Nah ini berarti di level-level saat ini melihat target price yang diberikan tadi Mas Zami untuk 12 bulan ke depan, apakah memang cukup tepat jika teman-teman pemirsa ataupun investor ingin masuk untuk LSIP? Ya mungkin memang saat ini belum upgrade kembali ya, update memang juga menunggu laporan keuangan emiten terbaru, tapi memang kalau secara teknikal ini 1380, 1375 mungkin resistance yang diuji. Nah, breakout dari sana mungkin akan berimbas sangat positif ya, dan mungkin berbalik arah semakin besar, tapi harganya resistance tersebut boleh diperhatikan terlebih dahulu. Oke, resisten tersebut boleh saja diperhatikan begitu ya. Kemudian juga pergerakan dari LSIP sejauh ini bisa saja Anda jadikan catatan. Tapi boleh tidak saya tanya satu lagi, Mas Zami, terkait dengan emiten di sektor yang sama, ada SIMP yang juga menyatakan menambah kepemilikan saham di entitas anak, ini 800 miliar rupiah. Dan juga satu lagi DSNG mengalokasikan capex 1 triliun rupiah. Ke SIMP terlebih dahulu, Mas Zami, masih masuk dalam universe yang diperhatikan Mas Zami juga atau tidak ini saham ini? Kalau SMP kebetulan masih sih, tapi memang harganya sudah lumayan. Dan saat ini sih ratingnya hold 465 target price kita. Kalau DSNG sayangnya tidak masuk coverage kami sih. Oke, jadi untuk SIMP sendiri yang bisa diperhatikan dan direkomendasikan? Saat ini sih masih hold karena juga harga ya udah terlampaui juga ya. Jadi masih hold lah ratingnya gitu. Oke, target price tadi di berapa Mas Zami untuk SIMP? SIMP di 465. Oke, 460. Ini dekat sekali ya, hari ini SIMP juga dibuka naik 0,93% ke level Rp430 per saham. Ada Ali, LSIP, SIMP, tadi juga DSNG yang memang sayang sekali belum masuk dalam coverage ataupun universe dari Mas Zami. Semoga memang tadi saham-saham di sektor CPO bisa menjadi tambahan informasi juga untuk Anda yang memang memperhatikan sektor ini dan mungkin sesuai dengan horizon investasi Anda. Tapi sekali lagi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Mas Zami, sekarang saya bergeser ke posisi pembukaan IHSG. Ini sudah 4 menit berlalu, indeks harga saham gabungan menguat ke level 6.217.302, naik 0,25%. 166 saham menguat, pemirsa, 104 saham melemah, dan 176 saham lainnya masih mengalami pergerakan yang stagnan. Nilai turnover atau transaksi masih belum begitu besar, 706,74 miliar rupiah. Bagaimana kemudian
tanggapan dari Mas Zami terkait posisi pembukaan di hari ini, apakah masih cukup sesuai dengan proyeksinya, dan saham-saham pilihan ada apa saja di hari ini? Nanti Mas Zami ditahan kembali, kita akan jeda sejenak, pemirsa. Jam beracak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.